Halo semuanya, di video ini akan berisi pembahasan mengenai kerajaan Goa Talo. Jadi, simak videonya ya. Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Goa merupakan kerajaan yang berpusat di wilayah Sulawesi Selatan, dengan rakyatnya berasal dari suku Makassar. Kerajaan ini terkenal karena pemerintahan Sultan Hasanuddin dan keterlibatannya dalam Perang Makassar di tahun 1666 sampai dengan 1669 melawan Belanda dengan dukungan dari Kerajaan Bone. Awalnya terdapat 9 Koranitas di daerah Goa yang bergabung membentuk kerajaan tersebut. Persekutuan antara Kerajaan Goa dan Talo pada tahun 1528 menjadi dasar pembentukan Kerajaan Makassar. Wilayah Makassar strategis karena berada di jalur perdagangan Nusantara, memungkinkan kerajaan ini berkembang menjadi salah satu yang terpenting di wilayah. Isi video sebelumnya ialah materi pengantar dari kerajaan Goa Talo. Video selanjutnya bakal memperlihatkan pembahasan dari segi banyak hal yang berkaitan dengan Goa Talo. Tolong disimak ya. Latar belakang berdirinya Kerajaan Goa Talo. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri, diantaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Setiap kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya adalah Kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan apa yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Goa Talo. Aeng Manrabia menjadi Raja bergelar Sultan Alauddin dan Raja Talo. Karaeng Mantuaya menjadi Perdana Menteri bergelar Sultan Abdullah karena pusat pemerintahannya terdapat di Makassar. Kerajaan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar karena posisinya yang strategis di antara wilayah barat atau Malaka dan timur Nusantara atau Maluku. Makassar menjadi bandar pertama untuk memasuki Indonesia Timur yang kaya rempah-rempah. Kerajaan ini memiliki pelaut-pelaut tangguh yang memperkuat barisan pertahanan laut Makassar. Sumber asing tertulis pertama dari catatan Tome Pires. Dalam catatannya melukiskan kemampuan pelayaran dan perdagangan orang-orang di Makassar. Pires menulis, orang-orang Makassar telah berdagang sampai ke Malaka, Jawa, Borneo, Negeri Siam, dan juga semua tempat yang terdapat antara Pahang dan Siam. Kesultanan ini disebut-sebut kaya akan beras, bahan-bahan makanan lainnya, daging, dan kapur barus hitam. Mereka memasok barang dagangan dari luar, antara lain jenis pakaian dari Cambai, Bengal, dan Keling. Dan penemuan banyak jenis keramik dari asal dinasti Sung dan Ming di daerah Sulawesi Selatan juga membuktikan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang dengan Cina. Perkembangan Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya, Kerajaan Goa Talo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu, antara lain Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Lubu. Dengan adanya dakwah dari Datori Bandang dan Datok Sulaiman, Sultan Alauddin atau Raja Goa masuk ke dalam agama Islam. Setelah Raja memeluk Islam, rakyat pun segera ikut memeluk Islam. Kerajaan Goa dan Talo kemudian menjadi satu dan lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar, dengan pemerintahannya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Ia berhasil memperluas pengaruh Kerajaan Makassar sampai ke Matos, Bulukamba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Butan, Selayar, Sumbawa, dan Lombok. Hasanuddin juga berhasil mengembangkan pelabuhannya dan menjadi bandar transito di Indonesia bagian timur pada waktu itu. Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur. Karena keberaniannya dan semangat perjuangannya, Makassar menjadi kerajaan besar dan berpengaruh terhadap kerajaan di sekitarnya.
Kondisi sosial politik Kerajaan Goa Talo. Pada awal abad ke-16, datanglah Datok Ribanda, ulama Islam dari Sumatera Barat. Ia menyebarkan ajaran Islam di Makassar. Raja Makassar, Daeng Manrabia, memeluk agama Islam dan namanya diubah menjadi Sultan Alauddin. Di bawah pemerintahannya pada tahun 1591 sampai 1638, Kesultanan Makassar berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Pada masa ini pula orang mulai mengenal jenis perahu, layar lambo, dan pinisi. Kerajaan mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad Said tahun 1639 sampai 1653 dan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Kedua sultan ini membawa Makassar sebagai daerah dagang yang maju. Wihyah kekuasaannya meluas sampai ke Flores dan Pulau Solor di Nusa Tenggara. Secara khusus di bawah Hasanuddin, kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Makassar seperti Kerajaan Wajo, Bone, Luwu, dan Sopeng berhasil dikuasai. Ekonomi dan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini memperoleh kemajuan ekonomi yang amat pesat, terutama di bidang perdagangan. Kemajuan di bidang perdagangan ini disebabkan antara lain karena 1. Banyak pedagang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. 2. Orang-orang Makassar dan Bugis terkenal sebagai pelaut ulung yang dapat mengamankan wilayah lautnya. 3. Tersedia banyak rempah-rempah dari Maluku. 4. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark datang berdagang di Makassar dengan tipe perahunya seperti pinisi dan lombok. 5. Pedagang-pedagang Makassar memegang peran penting dalam perdagangan di Nusantara, meski akhirnya untuk itu harus terlibat perang dengan VOC. Sementara itu, untuk menjamin dan mengatur perdagangan dan pelayaran di wilayahnya, Makassar mengeluarkan undang-undang dan hukum perdagangan yang disebut Ade Alopiloping Bacana Pabalue yang dimuat dalam buku Lontana Amanakopa. Hubungan antara VOC dengan Kerajaan Goa Talo. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, Kesultanan Goa Talo terlibat perang besar dengan VOC yang terkenal dengan nama Perang Makassar. Perang ini termasuk perang terbesar yang dialami oleh VOC di abad ke-17. Perang tersebut dilatar belakangi cita-cita Hasanuddin menjadikan Makassar pusat kegiatan perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini mengancam aktivitas ekonomi Belanda. Yang pertama, bagi Belanda kehadiran kesultanan Goa Talo saja mengancam lalu lintas perdagangan mereka dari Maluku ke Batavia. Yang kedua, rencana Hasanuddin mengancam eksistensi dan penguasaan ekonomi mereka di Maluku. Sudah lama Belanda yang merasa berkuasa atas Maluku sebagai sumber rempah-rempah menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap, karena ikut juga memperjualbelikan rempah-rempah dari Maluku. Diawali perlucutan dan perampasan terhadap armada Belanda di Maluku oleh pasukan Hasanuddin, Belanda. Kemudian menyerang Makassar setelah sebelumnya mendapat kepastian bantuan dari Sultan Bone, Arupalaka. Arupalaka bersedia membantu Belanda, tetapi sempat terdesak. Belanda akhirnya berhasil memaksa. Hasanuddin menyepakati perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya VOC atau yang disingkat Serikat Dagang Belanda memperoleh monopoli perdagangan di Makassar. Belanda mendirikan benteng di Makassar, kelak bernama Benteng Rotterdam. Makassar melepaskan daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di sekitar Makassar. Makassar mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Keberanian Hasanuddin memorak-porandakan pasukan Belanda di Maluku membuatnya mendapat julukan ayam jantan dari timur. Sepeninggal Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh putranya bernama Mapasomba. Sama seperti ayahnya, Sultan ini menentang kehadiran Belanda di Makassar, bahkan lebih keras.
Konon Sultan Hasanuddin menasehati Mapasomba agar dapat bekerja sama dengan Belanda dengan tujuan menjamin eksistensi Kesultanan Makassar. Namun, Mapasomba gigih pada tekadnya mengusir Belanda dari Makassar. Runtuhnya Kerajaan Goa Talo. Daerah kekuasaan Makassar luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Untuk itu, hubungan antara Batavia atau pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur dan Ambon terhalangi oleh keberadaan Kerajaan Makassar. Dengan kondisi tersebut, maka timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. Bahkan menyebabkan terjadinya peperangan. Peperangan tersebut terjadi di daerah Maluku. Dalam perperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri perperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone atau daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar meminta bantuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar. Dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667, yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan Makassar terhadap Belanda tetap berlangsung. Bahkan pengganti dari Sultan Hasanuddin, yaitu Mapasomba putra dari Hasanuddin, meneruskan perlawanan melawan Belanda. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Akhirnya, Belanda dapat menguasai sepenuhnya Kerajaan Makassar, dan Makassar atau Kerajaan Goa Talo mengalami kehancuran. Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Sejak Goa Talo sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate yakni Baabullah mengajak Raja Goa Talo untuk masuk Islam, tetapi gagal. Baru pada masa Raja Daturi Bandang datang ke Kerajaan Goa Talo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian hampir seluruh penduduk Goa Talo memeluk Islam. Mubalik yang berjasa menyebarkan Islam adalah Abdul Qadir, khotib tunggal yang berasal dari Minangkabau. Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Daerah kekuasaan Makassar sangat luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Demikian Goa telah mengalami pasang surut dalam perkembangan sejak Raja Goa pertama, Tumanurung abad ke-13, hingga mencapai puncak keemasannya pada abad ke-18